Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud kalene malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, baserengat kajubata, arus, arus, arus. Baik, kembali lagi dengan saya Nur Hikmah, NIM 20 30 20 21 40 20. Nah, di sini saya akan memberikan penilaian terhadap video teman-teman saya. Yang pertama, Carolina Yusra Mary, yang kedua, Komang Sarsani, yang ketiga, Miranda. Sebelum saya mempresentasikan penilaian saya, apakah kabar kalian baik-baik saja? Saya harap kalian kabarnya baik-baik semua ya. Baik, sebelum saya memberikan tanggapan atau penilaian terhadap video, mari kita lihat cuplikan Triani Yasona Mary. Saksikan. Dan saya untuk mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana olahraga judo dan bulu tangkis. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Carolina Triana Yasona Mary, NIM 20 30 30 21 40 66. Yang pertama yaitu mengenai sarana dan prasarana olahraga judo. Untuk definisi judo terdiri dari dua kata, yaitu ju dan do. Awalnya judo ditulis dengan huruf Cina, yang artinya ju berarti lemah, lembut, dan do berarti jalan atau cara. Judo juga berarti gentle way atau cara lembut. Kono 1986 menjelaskan bahwa cara yang halus dari judo maksudnya adalah memberikan jalan terlebih dahulu dan akhirnya mencapai kemenangan. Judo bukanlah metode penggunaan energi terbaik untuk menyerang dan mempertahankan diri atau melawan diri, tetapi ini adalah metode yang prinsipnya dapat diasimilasikan dan diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Dan pada judo juga ada tingkatan pada judo. Yang pertama, Rokyu, itu di tingkat Q6 dengan warna ikat pinggang putih. Yang kedua, Gokyu dengan tingkat Q5, warna ikat pinggang oranye. Yang ketiga, Q3 dengan warna ikat pinggang hijau. Yang keempat, Nikyu dengan tingkat Q2, warna ikat pinggang biru. Dan yang kelima, IQ dengan tingkat Q1, warna ikat pinggang coklat. Dan tingkatan pada judo Kadir 2014 ada Sodan dengan tingkatan dan 1, warna ikat pinggang hitam. Nidan tingkat dan 2 dengan ikat pinggang warna hitam. Sodan dan 3 berwarna hitam. Yodan dan 4 berwarna hitam. Godan dan 5 berwarna hitam. Rokudan dan 6 hitam atau merah dan putih. Ichidan dan 6-7 hitam atau merah dan putih. Dan yang selanjutnya ada arena judo. Dalam latihan judo diperlukan satu ruangan khusus yang disebut dojo. Luasnya tidak boleh kurang dari luas ukuran tatami atau matras yang digunakan sebagai alas berlatih judo. Ukuran sebuah tatami minimal adalah 14 x 14 meter dan maksimal 16 x 16 meter.
Daerah pertandingan berukuran minimal 9 kali 9 meter dan maksimal 10 kali 10 meter. Tiap tatami berukuran 1 kali 2 meter sehingga jumlah tatami yang dibutuhkan oleh satu dojo sekurang-kurangnya sebanyak 128 lembar. 18 lembar diantaranya berwarna merah sebagai pembatas daerah pertandingan. Ya, baik. Itulah cuplikan dari video Carolina Yosana Mary. Nah, menurut saya videonya ini ya kalau dalam isi materinya sangat baik. Dan dia mempresentasikannya di mana ada PPT, ada muka dia juga. Jadi si pelihat ini enak melihat yang mana sih orangnya, jadi enak. Namun saat dia penyampaian menurut saya bukan kurang sih, tapi lumayan lah, karena menurut saya suaranya itu kurang semangat. Yang pertama kurang semangat, mungkin dia ada sakit atau apa saya tidak tahu, tapi suaranya tidak semangat. Dan masalah durasi lebih dari yang ditentukan. Nah, menurut saya penilaiannya adalah 50. Next, kita lanjut ke video Komang Sarsani. Nah, sebelum saya memberikan penilaian, mari kita lihat cuplikan video Komang Sarsani. Saksikan. 20, 20, 21, 40, 16. Nah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah sarana dan prasarana olahraga. Nah, yang pertama yaitu sarana dan prasarana olahraga sepak bola. Yang pertama ada stadion, lapangan. Lapangan sudah pasti menjadi prasarana sepak bola. Meskipun bukan sebuah pertandingan besar atau resmi, tanpa lapangan mustahil kita akan bermain bola. Di dalam pertandingan sepak bola, panjang lapangan harus berukuran antara 90 hingga 120 meter secara keseluruhan, dan lebar lapangan antara 45 hingga 90 meter secara keseluruhan. Lapangan sepak bola harus berbentuk persegi panjang. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan sepak bola diisi garis putih yang berfungsi sebagai tanda batas tertentu. Garis tersebut berupa garis lurus, setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan lingkaran penuh. Ada juga berupa titik putih yang digunakan untuk tempat bola, biasa tempat bola saat eksekusi penalti, dan di tengah lingkaran penuh dan garis lapangan. Seragam sepak bola. Pertandingan sepak bola juga ditandai dengan pemain sepak bola yang mengenakan seragam tim yang mereka bela. Seragam tersebut meliputi baju dan celana. Nah, di dalam seragam sepak bola terdapat logo tim sepak bola pemilik seragam tersebut. Selain itu, ada juga yang berisi gambar atau logo sponsor tim tersebut. Ada logo perusahaan pakaian yang membuat seragam tersebut, misalnya Adidas, Nike, Puma, dan Umbro. Hal itu biasanya untuk di bagian depan saja, sementara di bagian baju belakang terdapat nama dan nomor punggung pemain. Sedangkan di bagian celananya hanya terdiri dari logo tim dan perusahaan pembuat pakaian. Seragam ini sudah pasti digunakan untuk menunjukkan tim apa yang sedang bertanding. Dalam suatu tim yang sedang bertanding, biasanya terdapat perbedaan warna seragam antara kiper dengan pemain lainnya. Nah, kenapa begitu? Yap, sudah pasti tujuannya adalah agar kita mudah mengetahui yang mana kiper dan yang mana bukan kiper. Selain pemain, wasit juga memiliki seragam yang tentunya berbeda loh. Beda warna atau model. Sepatu, kaos kaki, dan deker. Kayaknya meskipun gak pakai seragam tim sepak bola, kita tetap memakai sepatu ya. Artinya, ini lebih sering digunakan dibandingkan seragam. Sepatu digunakan agar dapat menendang bola tanpa merasakan sakit kaki karena menendang bola yang keras. Hal ini juga bisa menghasilkan tendangan yang baik. Sepatu sepak bola memiliki ciri, yaitu terdapat pul, sejenis gerigi di bagian bawahnya.
dengan jumlah minimal 6 pool. Hal ini dikarenakan medan sepak bola yang berada di rumput asli, sehingga pemain tidak terpleset ketika berlari karena pool ini membantu kaki dan sepatu berpijak di tanah dengan baik. Sama seperti seragam sepak bola, sepatu ini juga banyak yang berisi logo perusahaan pakaian olahraga seperti Adidas, Nike, Puma, dan Umbro. Kalau udah pakai sepatu, aneh dong kalau nggak pakai kaos kaki. Kegunaan kaos kaki sepak bola sama dengan kegunaan kaos kaki sekolah, untuk keamanan dan kenyamanan juga. Tapi kalau dari ukuran, belum tentu sama antara kaos kaki sepak bola dengan kaos kaki sekolah. Kaos kaki sepak bola memiliki ukuran panjang, biasanya sampai ke lutut. Kaos ini berfungsi untuk melekatkan leker ketika bermain bola. Nah, pelindung tulang kering kaki yang digunakan oleh pemain sepak bola saat bermain di lapangan, teman-teman pasti sudah mengetahui fungsi alat ini. Sepak bola tidak terlepas dari yang namanya kekerasan, baik disengaja maupun tidak. Anggota badan yang sering jadi korban adalah kaki. Ya pastilah, kan yang paling sering bergerak adalah kaki. Pada kaki, terdapat tulang kering yang jika terkena tendangan kaki para pemain lain bisa berakibat sangat fatal, apalagi saat bermain. Antara pemain satu dengan yang lain sering berhadapan-hadapan. Maka dari itu, pelindung kaki atau deker ini disertakan dalam sarana pertandingan sepak bola dan harus digunakan oleh semua pemain sepak bola. Karena digunakan sebagai pelindung tulang, deker dibuat dengan bahan yang keras dan tidak mudah patah. Gawang. Baik, itulah cuplikan video Komang Sersani. Nah, menurut saya videonya sangat baik. Nah, di dalam materinya juga cukup jelas dan dia juga menampilkan PPT-nya dengan bergerak. Nah, di sini menurut saya mudah untuk dipahami. Dari dalam videonya materinya ialah sarana voli dan sepak bola, di mana yang pertama dia memperkenalkan diri, menurut saya sangat baik. Dia menampilkan presentasinya juga baik, menurut saya sangat baik, dan cara penyampaian juga sangat baik. Bukan sangat baik, lumayan baik. Untuk durasi juga dia melebih dari apa yang ditentukan. Penilaian saya untuk Komang Sersani 5/5. Nah, next kita lanjut lagi nih ke video terakhir, yaitu video Miranda. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video Miranda. Next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda, NIM 20303030214033. Mata kuliah Sarana dan Prasarana dalam Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sarana dan prasarana dalam cabang olahraga judo dan bulu tangkis. Dalam kegiatan olahraga, apapun dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga dalam pelaksanaan. Istilah olahraga, judo dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu latihan dojo dan pakaian dojo. Tempat latihan judo. Dalam latihan judo diperlukan suatu ruangan khusus dengan dojo. Luasnya tidak boleh kurang dari luas ukuran tatami. Kelas sebagai atas berlatih judo. Tentang hal ini, ukuran sebuah tatami minimal adalah 14 x 14 meter dan maksimal 16 x 16 meter persegi. Daerah pertandingan berukuran minimal 9 x 9 meter dan maksimal 10 x 10 meter. Tiap tatami berukuran 1 x 2.
meter, sehingga jumlah tatami yang dibutuhkan oleh suatu dojo sekurang-kurangnya adalah sebanyak 128 lebar, 18 lebar diantaranya berwarna merah sebagai pembatasan daerah pertandingan. 2. Pakaian judo. Latihan olahraga judo memerlukan pakaian khusus berwarna putih yang terdiri dari celana dan baju. Celana yang digunakan adalah celana panjang yang cukup longgar, punyai ketinggian bagian bawah sekitar 5 cm di atas mata kaki, sedangkan baju harus tebal dan longgar. Bagian tangannya harus panjang, sekitar 5 cm dari persendian tangan, dan lebarnya harus bisa dimasuki sampai batas siku, kira-kira selebar 10-15 cm. Samping itu, para pejudo harus memakai ikat pinggang atau obi yang warnanya sesuai dengan tingkatan yang dimiliki. Tingkatan tersebut dikenal dengan istilah kyusei, serta dan untuk menggambarkan kemampuan. Seorang pejudo yang rinciannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut Q5 memakai sabuk biru, Q4 memakai sabuk biru, Q3 memakai sabuk coklat, Q2 memakai sabuk coklat, Q1 memakai sabuk coklat. Untuk tingkatan dan satu memakai sabuk hitam, dan 2 memakai sabuk hitam, dan 3 memakai sabuk hitam, dan 4 memakai sabuk hitam, dan 5 memakai sabuk hitam, dan 6 memakai sabuk merah putih, dan 7 memakai sabuk merah putih, dan 8 memakai sabuk merah putih, dan 9 memakai sabuk merah, dan 10 memakai sabuk merah. Tingkatan untuk pejudo wanita sama seperti pejudo pria. Nah, itulah cuplikan video dari Miranda. Nah, bagaimana nih teman-teman menurut kalian penilaian untuk Miranda ini? Nah, kalau menurut saya, untuk pembuatan video untuk masalah angel atau tempat-tempat penempatan itu sangat baik, dimana saya lihat itu seperti tempat wisata. Nah, dan cara penyampaiannya menurut saya lumayan jelas lah suaranya, namun kurang bersemangat, dimana juga kan videonya itu kayak diputus-putus gitu. Jadi menurut saya penyampaiannya lumayan bagus lah. Dan untuk masalah presentasinya agak lumayan, karena dia menurut saya tidak ada PPT untuk dibaca sang anak peserta didik, hanya mukanya saja. Menurut saya perlu sih PPT karena mudah untuk dipahami dan dijelaskan juga. Nah, menurut saya penilaian untuk Miranda adalah 45. Nah, mungkin itu saja penilaian video dari saya, dari ketiga teman saya. Jika ada salah kata ataupun saya hilap dalam kata-kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.